Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kita akan membahas asal-usul Thamus, The First Hulk. Dalam cerita The Immortal Hulk isu ke-50, fosil Thamus ditemukan oleh pemerintah Ottoman. Setelah itu, fosilnya dipindahkan dan disimpan oleh Samuel Stern I di dalam lab pribadinya untuk keperluan penelitiannya. Sebelum mulai, buat kalian yang belum menonton video The Immortal Hulk, kita sarankan kalian menontonnya terlebih dahulu karena cerita ini bisa dibilang saling berkaitan satu sama lain. Playlist linknya sudah ada di deskripsi. Thamus pertama kali muncul dalam komik spin-off The Immortal Hulk yang berjudul The Immortal Hulk Time of Monsters. Buku ini ditulis oleh Ol Ewing, Alex Pagnadel, dan digambar oleh Juan Ferreira. Cerita ini mengambil latar waktu dan tempat di Yordania, sekitar tahun 9500 sebelum Masehi. Diceritakan di sekitar daerah itu ada sebuah desa kecil yang dulunya sangat subur dan orang-orang yang tinggal di sana tidak pernah mengalami kelaparan. Dulunya mereka bisa dengan mudah mendapatkan susu, madu, dan daging dari hasil buruan. Suatu waktu desa mereka tiba-tiba mengalami kekeringan, minuman dan makanan pun jadi sulit untuk didapat. Kemudian seorang tetua desa yang disebut Adat berkata bahwa orang-orang sudah terlalu banyak menerima hadiah dari dewa-dewi, tapi mereka tidak pernah memberi persembahan apa-apa kepada dewa mereka. Tetua itu menyebutkan bahwa bencana kekeringan ini adalah hukuman dari dewi mereka, Mother of Goddess. Tetua itu lalu mengajak Thamus untuk melihat sebuah meteor yang jatuh di sekitar desa mereka. Bongkahan batu meteorit itu kemudian digambarkan sebagai berkah oleh si tetua. Ia menganggap benda itu adalah pemberian dari Mother of Goddess. Ketika benda itu mendarat, benda itu mengeluarkan sebuah cahaya berwarna hijau yang sangat terang, dan orang-orang merayakannya. Tetapi tidak lama kemudian, segala sesuatu di sekitar batu meteorit itu mati. Karena itu, para penduduk desa mulai meragukan si tetua. Karena mereka pikir benda itu adalah sebuah hadiah dari sang dewi untuk menyelamatkan mereka dari bencana kekeringan dan kelaparan yang sedang mereka alami. Awalnya ada cahaya yang keluar dari benda itu, tetapi tidak lama kemudian benda itu membusuk dan membunuh segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Orang-orang mulai ragu dan kehilangan keyakinan pada si tetua yang kini dianggap sebagai pembohong. Lalu si tetua itu menjelaskan fenomena ini kepada Thamus. Sebenarnya Thamus sudah akan pergi, tetapi ia ditahan oleh si tetua itu. Si tetua berkata ia tahu bahwa Thamus dan penduduk desa telah kehilangan kepercayaan pada dirinya karena apa yang telah terjadi. Ketika semuanya mulai tenang, karena takut reputasinya semakin merosot, ia lalu memutarbalikkan cerita. Ia memberitahu Thamus dan yang lain bahwa sang dewi telah menandai mereka karena mereka telah menyia-nyiakan karunia-Nya. Sedang alasan si tetua itu masih menahan Thamus adalah karena ia tahu Thamus dan putranya yang bernama Salim saling mencintai seperti saudara sendiri. Karena Thamus ingin pergi, si tetua itu langsung membiarkannya pergi karena ia tahu putranya akan menyusul dan mengikuti Thamus. Namun ketika si tetua itu memberitahu mereka, ia mengatakan bahwa ia sudah berbicara kepada leluhurnya. Mengatakan bahwa tanah dan desanya bisa selamat dari bencana adalah dengan cara memberikan pengorbanan kepada Mother of Goddess. Mendengar itu, Thamus hanya bisa menangis karena dia tahu apa yang akan terjadi. Ketika si tetua itu memberitahunya, dia langsung menendang Thamus ke dalam kawah. Dan ketika si tetua itu menendangnya, dia berkata kepada Thamus bahwa aku akan memberitahu penduduk desa bahwa Thamus adalah seorang pahlawan yang mau berkorban. Dan ia juga akan memberitahu anaknya bahwa Thamus tidak takut untuk berkorban. Sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh si tetua ini hanyalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan penduduk desa. Ketika Thamus jatuh ke dalam kawah, semua kulitnya mulai mengelupas terhisap ke dalam batu itu, dan matanya mulai mengeluarkan cahaya hijau. Ternyata batu meteor yang jatuh itu memiliki radiasi gamma, yang menyebabkan Thamus mulai terpapar radiasi. Ketika Thamus sekarat, ia lalu melihat sebuah Grindor. Jika kalian belum tahu apa itu Grindor, kita sarankan kalian untuk menonton dulu cerita The Immortal Hulk yang sudah pernah kita bahas. Linknya ada di deskripsi. Singkatnya, Grindor adalah sebuah jalur atau gerbang yang diciptakan oleh The One Below All.
yang memungkinkan siapapun yang telah terkena radiasi gamma ketika mati, mereka akan kembali ke Below Place. Dan untuk kembali ke atas, mereka harus melalui dulu Green Door. Ketika mereka kembali dari Below Place dan hidup kembali, mereka juga akan membawa sebuah mark dari The One Below All yang membuatnya menjadi makhluk yang abadi. Kembali ke cerita, ketika si tetua itu kembali ke desa, ia melihat putranya yang bernama Shalim sedang mengemas barang-barangnya. Putranya tampaknya sedang bersiap-siap untuk melakukan sebuah perjalanan. Alasan Shalim berkemas karena dia akan pergi bersama Tamus yang sekarang tengah sekarat di bawah kawah. Ketika Shalim bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan Tamus, ayahnya lalu berbohong bahwa ia tidak melihatnya. Shalim langsung menyadari bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu pada Tamus. Tetapi pada saat Shalim menuduhnya, ayahnya lalu mendorongnya ke bawah dan berkata bahwa apa yang telah ia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan rakyatnya. Pada saat ini, semua penduduk desa sedang kelaparan. Bahkan sudah ada yang makan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ketika ini terjadi, orang lain dari desa datang dan melaporkan bahwa mereka melihat makhluk yang sangat besar di lembah. Dan jika mereka bisa menangkap dan membunuhnya, maka daging dari makhluk itu bisa memberi makan satu desa untuk sementara waktu. Ternyata makhluk besar itu adalah Tamus, yang saat itu sudah kembali dari Below Place dan sudah sepenuhnya berubah menjadi Hulk. Ketika Tamus kembali, ingatannya belum sepenuhnya kembali karena dia sudah melewati Green Door, berada di Below Place, sampai akhirnya hidup lagi. Ketika dia kembali, ia tidak ingat sudah dijerumuskan ke dalam kawah oleh adat si tetua. Satu-satunya yang diingat oleh Tamus adalah dia dan Shalim sudah membuat rencana untuk membantu orang-orang. Jadi ketika dia kembali, Tamus masih ingin menjalankan rencananya itu. Saat dia kembali, dia menyadari beberapa hal, seperti adanya air bersih di bawah tanah, yang mengingatkannya pada eksperimen yang pernah dia lihat, di mana seseorang menumpuk corong dengan batu, pasir, dan hal lainnya, lalu membuka kaleng minuman dan menuangkannya di atasnya, dan dari bagian bawah corong, air jernih dan bersih akan keluar. Namun Tamus menyadari bahwa air di daerahnya sudah tercemar radiasi dan telah disaring secara alami oleh tanah. Sekarang, sebagai sosok yang sudah berubah menjadi kuat, dia bisa menghancurkan dan membuat jalan untuk membawa rakyatnya ke sumber air tersebut. Selain itu, dengan kekuatannya dia bisa membantu orang-orang membuat perkakas, cara menempa dengan api, serta membuat benda-benda dari kaca. Hal ini benar-benar bisa mengangkat rakyatnya ratusan bahkan ribuan tahun ke masa depan. Namun karena wujud Tamus sudah berubah, orang-orang di desa jadi tidak mengenalinya. Mereka hanya melihatnya sebagai makhluk yang menakutkan. Pandangan mereka terhadapnya membuat mereka tidak menyadari bahwa dia adalah sebuah hadiah yang sudah diberikan oleh alam semesta. Tamus adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki untuk mengembalikan tanah mereka menjadi subur dan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Namun ketika mereka melihatnya, mereka melihat Tamus sebagai binatang dan makanan. Mereka langsung menyerangnya ketika dia mendekati mereka. Namun ketika dia menyerang balik, Tamus sebenarnya hanya ingin memberitahu mereka bahwa kemampuan yang dia dapat adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi penduduk desa itu tetap berusaha untuk menangkap dan membunuhnya dengan melemparkan jaring dan menusuknya dengan tombak. Dia mencoba menjelaskan dan memberitahu rakyatnya bahwa dia adalah Tamus. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti suara binatang karena tubuh barunya yang aneh. Dan dengan amarah dan nalurinya, Tamus mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya untuk melarikan diri dari serangan orang-orang desa. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah panah mengenai matanya dan membunuhnya. Panah itu ternyata ditembakkan oleh sahabatnya sendiri, Shalim. Setelah Shalim membunuhnya, ia lalu mendekati jasadnya dan langsung menyadari bahwa itu adalah Tamus setelah melihat tanda lahir yang ada di lengannya. Setelah terkena panah dan mati, Tamus sekali lagi kembali ke Below Place, di mana The One Below All sudah menunggu. Ketika Tamus tiba di sana, ingatannya agak kabur, dan dia bertanya, "Di mana aku?" Tempat yang sekarang Tamus lihat mirip dengan apa yang kita lihat ketika Bruce dan Jennifer berada di sana. Namun kali ini saat dia berbicara dengan The One Below All, The One Below All juga mengucapkan hal yang sama seperti ketika bertemu dengan Hulk Bruce Banner. The One Below All mengatakan, "Kau membawa tandaku." Maksudnya kau itu kepada Tamus.
ku cabut diriku untukmu. Aku adalah the one below all. Dengan tangan ini aku mematahkan, dengan mulut ini meraung, dan kebencian adalah senjataku. Seperti Bruce, semakin sering seseorang pergi ke Below Place, semakin banyak juga kenangan dari kehidupan di Below Place akan dibawa. Saat kita melihat Thamus di tempat itu, dia menceritakan kepada the one below all bahwa dia sebenarnya ingin memberi segalanya kepada orang-orang desa, tetapi mereka malah langsung membunuhnya. The one below all mengatakan bahwa dia senang untuk mematahkan hal-hal dengan tangannya, dan Thamus menjawab bahwa dia juga senang mematahkan beberapa hal. Ketika the one below all mengatakan bahwa senjatanya adalah kebencian, Thamus juga berkata bahwa dia juga senang dengan kebencian. Lalu Green Door pun terbuka, sekali lagi membawa Thamus ke dunia atas. Namun ketika dia kembali ke desa, dia menyadari bahwa tubuhnya sudah dihancurkan, dipotong-potong, dan orang-orang sedang memasak bagian-bagian tubuhnya di atas api. Situasinya semakin menggila, tetapi sebelumnya penduduk desa sudah berada dalam keputusasaan hingga mereka saling memakan. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan makanan. Sementara itu si tetua terlihat memberikan pidato kepada orang-orang desa dan memberitahu mereka bahwa kematian Thamus adalah hadiah dari Mother of Goddess. Dan dalam pidatonya ia berkata bahwa Thamus mengorbankan nyawanya secara sukarela. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah si tetua itulah yang menjerumuskan Thamus dan membunuhnya. Si tetua itu sebenarnya tidak peduli. Tapi dengan adanya kejadian ini, dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa para dewi memberitahunya bahwa harus ada pengorbanan yang dilakukan untuk mengembalikan semuanya. Dan kita yakin siapapun Mother of Goddess sebenarnya mungkin maksudnya adalah agar dia yang berkorban. Tetapi dia takut dan mengorbankan Thamus sebagai gantinya. Atau mungkin Mother of Goddess sudah tahu apa yang ada di hati si tetua. Dan dia tahu bahwa si tetua akan mengorbankan Thamus karena Thamus bukanlah anak kandungnya. Orang yang punya jabatan dan dituakan di masa manapun memang suka mengorbankan pengikutnya seenaknya. Karena sudah tahu bahwa monster itu adalah Thamus, Shalim menolak untuk memakan dagingnya karena dia merasa terganggu dengan apa yang telah terjadi. Selama pidato ayahnya, dia melihat matanya mulai terbuka dan mencoba menarik perhatian ayahnya. Tetapi ayahnya tidak peduli dan terus memakan daging Thamus dengan lahap. Ketika Thamus bangun, dia dengan mudah mengumpulkan setiap bagian tubuhnya. Seperti yang dilakukan Bruce ketika dia ditangkap di Shadow Base dan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil sebelum menyatukannya kembali. Tetapi ketika Thamus melakukan ini, bagian tubuhnya sudah berada di dalam mulut dan perut orang-orang desa. Sehingga ketika Thamus menyatukan dirinya kembali, tulang dan bagian tubuh lainnya berterbangan keluar dari mulut dan perut mereka. Dan semuanya kembali ke tubuh Thamus dan merekonstruksi kembali tubuhnya. Thamus sangat menikmati ketika melihat orang-orang desa menderita, lalu membunuh mereka. Setelah itu matanya yang tadi terkena panah tumbuh lagi. Satu-satunya orang yang Thamus sisakan adalah Shalim, mantan sahabatnya yang sudah dia anggap seperti saudara sendiri. Shalim memohon kepada Thamus dan berusaha membujuknya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Walaupun Thamus bisa saja memaafkannya, tetapi Thamus tidak peduli dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pikirannya, suara The One Below All mengatakan bahwa dia tak pernah memaafkan. Setelah itu, Thamus membakar desanya lalu pergi meninggalkan desa itu sendirian. Karena Thamus hanya baru muncul dalam komik spin-off The Immortal Hulk, kita jadi tidak bisa membahas kemampuan dan kekuatannya. Tapi sepertinya kekuatannya juga kurang lebih akan sama dengan versi Hulk lainnya. Buat kalian yang ingin atau belum tahu cerita The Immortal Hulk, kalian bisa langsung cek videonya sekarang. Link playlistnya sudah ada di deskripsi. Itulah video pembahasan tentang asal-usul Thamus, The First Hulk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Yedi Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.